Yo. Hello. Balik lagi. Cool. Shoot up podcast. Ya, balik lagi sama kita di sini. Yang hari ini kita bakal ngebahas tentang review dulu. Review dulu ya. Matchday kemarin. Ada dari IPL. Kita bisa mulai dari IPL aja. IPL mungkin kalau kemarin gue lihat Liverpool sama Man City sama-sama menang. Itu duaan mah udah nggak usah dibahas. Cuma Berantem aja berdua itu. Justru tapi yang menarik dibahas tuh sebenarnya ini perebutan last spot UCL. Ini kayaknya jadi tema Premier League musim ini. Tottenham, Manchester United, ya West Ham sama terakhir Arsenal. Iya. Padahal ya Arsenal. Jangan lupakan Chelsea, bro. Oh bener, Chelsea baru dibantai 1-4 sama Brentford di Stamford Bridge. Bener. Ternyata Chelsea itu beda 2 ya sama Tottenham ya. Chelsea peringkat 3. Cuman ke Tottenhamnya cuman beda berapa? Beda 2, Pak. Enggak. Beda berapa? Oh beda 5. Beda 5 5 pertandingan. Ya sebenarnya masih nggak tahu sih ya. Chelsea bukan beda 1 pertandingan, cuman dia beda 5 poin sama peringkat 4. Oke. Kansnya masih banyak untuk ke Tottenham tuh masih ada lah gitu sebenarnya. Iya. Bahkan untuk Arsenal bisa banget. Oh iya. Buat nyusul. Oh berarti Bisa banget nyusul Arsenal. bukan last spot UCL berarti ya, tapi ada 2 spot. Last Last 2 spot. spot. Last Oke 2 spot. ya. Premier League ya memang gila sih Gila persaingannya. Karena Arsenal juga masih punya 2 game ya, belum dimainin. Iya, ya? masih ada Ini. tabungan 2 game. Kalau nggak salah itu lawan Liverpool, salah satunya lawan Liverpool. Yang mana sebenarnya kansnya Arsenal untuk masuk ke peringkat 3 masih besar. Ya benar. Tapi memang kalau menurut gue sih ini sedikit aja ya ngebahas di persaingan IPL ini. Kemarin Tottenham menang 5-1 sama Newcastle. Itu keluar banget lah Antonio Conte football, Pak. Itu benar-benar jalan banget. Terus Arsenal belum main, West Ham menang 2-1. Sama ya United mah ya begitulah ya, nggak usah dibahas lah. Semua juga udah tahu lah ya. Untung nggak kalah, Pak, itu Pak. Anjir. Golnya jelek banget lagi. 1 gol dianulir by the way. Iya, tapi overall memang nggak inilah kemarin United turun nggak pakai striker kan. Ronaldo cedera, Cavani cedera gitu. Jadi siapa? Rashford. Aduh, kasihan banget tuh Rashford, kasihan. ya udahlah United. Cuman ya sekali lagi memang jadi ternyata ada 2 spot nih UCL nih yang ada 2 spot untuk available. UCL ya. Iya. Tapi memang kalau menurut gua sih kans Chelsea tetap paling besar ya. Either maksudnya dia ketiga atau keempat. Chelsea kan bukan tipe klub yang sering kepleset, Pak. Kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua ya paling konsisten lah di antara semuanya. Ini yang menarik tuh memang gue sebut 3 aja lah, United nggak masuk lah ya. Spot 4 lah. Ya, spot keempat ini ini diperbutkan oleh 3 klub gitu maksud gue. Arsenal. Tottenham, Arsenal, West Ham. Justru MU, bro. Kasih, Enggak, karena dia beda 1 pertandingan sama West Ham. Oh masih ada satu tabungan. Yang mana kalau misalnya MU bisa menang 1 game, West Ham kesusul. Oke. Berarti secara virtual Tottenham, Arsenal, MU ya. Iya. Dengan tadi catatan Arsenal ada tabungan 2 pertandingan, United ada 1 pertandingan. Yes, betul. Ya kita lihatlah ini ya apa ya, bukti Premier League liga paling ganas, liga paling kompetitif. Ini perebutan 2 spot UCL aja rame banget nih gitu. Biasanya liga lain kan cuman atas lah ya. Ya udah gitu. Itu ya, lagi juara ya gitu kan. Apalagi Bundesliga lah itu mah udah gua sih udah tutup mata bener. Udah ketebak Bundesliga. Kita ini aja langsung, kalau kata lu spot 2 teratas tuh siapa nanti di 3-4 tuh? Kalau berdasarkan performa sekarang ya, Iya. di atas lapangan kalau gua sih tadi Chelsea tentu aja sama Arsenal kalau gua. Jujur aja. Maksudnya Arsenal, Pak, Arteta musim ini salut sih. Awal musim berantakan, tapi udah mulai nyetel. Odegaard terutama, Emil Smith-Rowe bisa kolaborasi, Gabriel Martinelli. Ya menurut gua sih Arsenal.
Walaupun ya sama-sama kita tahu gue pendukung United, tapi ya realistis aja Pak. United banyak buang-buang anjir, maksudnya buang-buang poin gitu. Kemarin lawan Leicester mah bisa dibilang cukup inilah ya, cukup ketat, tapi kan ada beberapa pertandingan ke belakang tuh United unggul di babak pertama, babak kedua seri anjir ya. Kalau misalnya masih begini, taktiknya masih sama, ya nggak ada lah. Iya. Nggak mungkin. Tapi Arsenal tuh menarik skuad mudanya, itu, gaya Pak. mainnya. Iya. Bukayo Saka, itu kan 4-2-3-1-nya Arteta tuh oke banget lah gitu. Gue sih salut sih sama Arteta sih sebenarnya. Jadi kalau gue gitu, kalau Chelsea Arsenal. Gimana kalau Bung Arya? Susah sih. Yang harap MU pasti berharap United. Nggak mungkin enggak lah. Iya. Oke. Harap pasti MU, cuman realita itu berkata ya bahwa Arsenal kansnya lebih besar. Chelsea udah gak usah diomongin. Walaupun dengan kena Roman Abramovich dengan segala permasalahan, tetap aja masih memang punya kans jauh lebih besar daripada United, West Ham, Tottenham, juga Arsenal pasti ketiga dah. Jadi kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama, cuman yang mungkin yang 4 bisa Tottenham juga sebenarnya. Iya. Ya memang, nah Bung Elmi nih seru nih ngebahas Tottenham sedikit. Antonio Conte kan Bung Elmi kenal banget lah bisa dibilang ya sama Antonio Conte ya dari waktu di Juve, waktu di Inter kemarin. Ini menariknya maksud gue gini, formasi sama persis kayak waktu di Inter, 3 back. Kemarin bulan Januari transfer window musim dingin, datengin Kulusevski sama Rodrigo Bentancur. Ternyata 2 itu jadi langsung jadi figur penting Pak. Iya. Nah, gimana tuh take on-nya tuh? Ya saya juga tertarik sih ngelihat, kalau menurut saya 2 spot itu saya lebih milih, maksudnya saya lebih ngelihat di situ bakal ada Tottenham sama Arsenal. Oh, tadi balik lagi ke Oke. Karena ya itu tadi Chelsea sekarang masih goyah tuh sama permasalahan ya direksi atasnya situ. Sedangkan kita lihat ya itu tadi Tottenham kedatangan 2 pemain kunci baru, apalagi langsung nyetel di taktik Conte ya, yang butuh pemain-pemain seperti ya Kulusevski, Bentancur yang bisa main di sayap, naik dan turun ke belakang gitu. Itu menurut saya bagus banget. Cuman ya balik lagi, kita nggak tahu persaingan di IPL itu ketat, tapi ya itu Arsenal menurut saya yang kansnya paling besar itu Arsenal dan Tottenham kalau bukan Bung Elmi gitu. Oke. Karena Arsenal itu saya pribadi subjektif sih ini suka banget ngeliat kalau tim pakai pemain muda gitu. Terutama pemain muda yang udah nyetel kayak Arsenal sekarang. Kita lihat tadi kata Bung Razan di awal musim berantakan, tapi ya kita tahu sepak bola nggak secepat itu bisa langsung main bagus lah gitu. Iya. Butuh proses. Nah, makanya saya lihat sih mungkin Arsenal dan Tottenham ya yang bakal lolos. Karena Chelsea kita nggak tahu sampai kapan nih permasalahan di manajerial ini bakal selesai kan? Iya. Kalau menurut saya itu sih. Yang nggak bisa dipungkiri memang itu faktor non teknis ya yang dialami Chelsea itu masalah non teknis, tapi kan pasti ada pengaruhnya juga lah ke pemain. Kemarin minggu lalu kita udah bahas ya banyak hal di balik layar yang bisa mempengaruhi performa. Ya oke lah, let's see nanti Premier League last 2 spot ini UCL siapa yang bakal menemani Liverpool dan Manchester City. Berikutnya apa Bung Arya? Berikutnya kita masuk ke Liga Italia. Serie A. Centro Campo Liga Italia. Anjir eta heubeul Pak. Asli. SCTV. Champion. Centro Campo Liga. SCTV kan itu kan SCTV dulu. Gimana? Ada yang menarik Juve Inter ya? Saya akan ambil alih untuk sebentar. Enggak, selaku spesialis Serie A. Ya, karena saya hanya nonton Serie A saja nih. Dan itu juga nonton banyak sebenarnya. Cuman ya itu. Yang lagi menarik tuh kemarin sebenarnya ya jarang-jarang sih derby di Italia itu pasif lah kemarin saya perhatiin. Iya, setuju itu. Permainannya pasif. Gue setuju. Pasif dan nggak kayak biasanya Inter dan Juve bertanding tapi permainannya pasif kayak gitu. Iya, kalau gue sih ngelihatnya kurang greget Pak. Ini itu. Ini teh derby gitu kan, tapi kayak match biasa. Gitu nggak tahu kenapa ya nggak
nggak dapet juga gitu euforianya gitu, nggak tahu mungkin Juve-nya lagi jelek tapi ya gimana tuh Bung Elmi? Ya itu menurut saya salah satu faktornya itu Juve lagi nyoba buat nyari lagi jati diri identitasnya seorang ya sebuah Juventus ini bagaimana, dan Inter pun lagi mencoba bangkit setelah beberapa minggu kemarin gagal terseok-seok lah. Ya, gagal mendulang poin penuh. Ya, sempat terseok beberapa minggu kemarin. Nah, itu mungkin makanya mereka masih nggak mau ngambil resiko untuk bermain terbuka, bermain lebih menyerang, benar, sehingga setuju. Dan mereka harus mengejar poin ke peringkat 1 atau 2 kan. Makanya mereka mungkin tidak mau main agresif, tapi itu bagian dari sepak bola. Cuman ya itu saya sedikit kecewa sih sama cara permainan mereka berdua ketika derby itu. Cuman ya kita ngerti lah mereka juga ingin meraih poin penuh masing-masing, cuman ya begitulah. Ya itu maksud gue sih, nambahin sedikit, gue setuju tuh sama Bung Elmi. Intinya sepak bola pragmatis ya kadang memang harus dilakoni Pak gitu. Sepak bola main aman tadi gitu. Ini posisinya kan Serie A terbuka banget ya, Milan pertama, Inter, Napoli gitu. Jadi ya setuju banget sih dari pandangannya Bung Elmi. Cuman sedikit aja tuh derby Italia ya. Gua kan sebagai internisti Pak. Internisti tifosi I Nerazzurri, mantep banget tuh Milan Skriniar Pak. Vlahovic disakuin anjing. Emang salah satu pemain kunci musim ini Inter tuh Skriniar. Asli. Itu kemarin ya maksudnya anjir bentar. Ini lawan Juve, walaupun ya Juve lagi maksudnya belum tadi Bung Elmi bilang belum menemukan jati diri segala macem. Ini ada Vlahovic nih, ada faktor baru kan yang anjir kemarin rada oke, awas nih hati-hati gitu. Tapi ngelihat anjir ini Skriniar asli Pak, itu man of the match sih kalau buat gua ya, buat pribadi. Walaupun Juve nggak terlalu mengancam Inter ya sebenarnya. Cuman ya dibungkam. Ngelihat performa Inter yang mulai naik lagi dan Juventus ya gitu ya, masih saya sih sebagai tifosi Milanisti merasa aman lah ya dengan performa mereka yang kayak gitu, karena ya Milan masih punya satu match yang akan tanding nanti malam. Oh, kemarin nggak main? Kemarin belum main. Nanti malam baru main nih Milan. Melawan Bolognese. Dan kalau Milan di sini bisa meraih poin penuh, Milanisti bakal makin tenang nih, percaya diri nih bisa meraih Scudetto. Tapi ya kita lihat lagi nanti, karena di satu sisi Napoli yang peringkat 2 ini kemarin berhasil menang dengan skor yang lumayan lah, 3-1 lawan Atalanta. Atalanta padahal ya salah satu tim yang bisa dibilang cukup bagus lah. Kuda hitam Pak. Ya. Dan di pertandingan itu sendiri sebenarnya Atalanta jauh lebih menguasai pertandingan, Bung Ika. Oh, gitu. Ya, dengan walaupun secara possession mungkin sekitar 50 sekian, tapi untuk tembakan jauh Atalanta bermain jauh lebih terbuka. Tapi mungkin itu sendiri yang menjadi senjata makan tuan untuk mereka. Sehingga mereka terbobol 3 gol oleh Napoli. Iya. Napoli itu sekarang Spalletti ya? Ya, Luciano Spalletti. Anjir, itu maksudnya pelatih lama juga tuh ya. Terakhir Gattuso ya. Terakhir merhatiin Napoli masih Gattuso tuh gitu. Osimhen berarti ya. Victor Osimhen. Tapi pertandingan kemarin Osimhen kurang menonjol. Yang menonjol tuh lebih ke kita lihat Insigne banyak membuka peluang kemarin sama Elmas siapa ya, saya juga masih pemain muda lah itu Elmas itu. Oke. Cuman ya itu sebenarnya Atalanta jauh lebih menguasai lah. Dan 19 shots. Ya. 19 tembakan. Banding 6. Tapi ya menarik ngomong Napoli ini, apa tadi Bung Elmi mention Elmas. Memang kalau gua gini ya, gua punya stigma Napoli itu tim tua. Karena apa? Marek Hamsik dipakai lama banget Pak. Dulu asli kan berapa tahun itu anjir. Marek Hamsik dari dulu Mas Pak istilahnya pemain muda, masih wonderkid sampai jadi veteran anjir gitu. Tapi baru gitu ya beberapa tahun ke belakang, mungkin ya sejak Gattuso musim lalu ada regenerasi lah Napoli mulai ke arah situ. Tadi Victor Osimhen, ada Elmas. Gua ngelihat juga ada kipernya juga Alex Meret. Alex Meret. Itu kan salah satu kiper muda
ya masih bagus lah, masih ya potensial masih kan potensial. gitu. Itu ingat banget tuh Meret pernah jadi wonderkid di FM Pak. Udinese dulu. Ya jadi menarik sih itu Napoli. Ya, Napoli sekarang. masih kedua ya berarti sekarang. Napoli itu masih kedua, ada secara poin sama, cuman Milan masih punya 1 pertandingan yang akan dimainkan nanti malam. Inter juga masih punya 1 pertandingan tapi dia ketinggalan 3 poin dari Napoli. Dan Juventus setelah kekalahan kemarin mungkin agak sedikit mundur ya, sehingga dari perebutan Scudetto, sehingga ya mungkin perebutan Scudetto akan lebih ke 3 tim tadi. Ya, kalau secara ya, Scudetto. secara Scudetto Milan, Inter, Napoli itu. Oke, sedikit tadi mumpung kita ngebahas spot UCL Premier League. Untuk Serie A sendiri berarti kansnya masih Juventus di keempat, lalu setelahnya AS Roma. Juventus, AS Roma dan Lazio itu masih bisa. Mourinho masih terbuka ya. Masih terbuka. Itu AS Roma gimana sih? AS Romanya Mourinho padahal awal musim lumayan ini ya, lumayan menggertak. Asli menggertak Pak. banget. Kemarin minggu lalu sempat bahas Tammy Abraham kan, Iya, gua kan. Tammy Abraham. Tapi memang ya kemarin juga ngelihat beberapa kali AS Roma mantau Mkhitaryan jadi ngeri lagi anjir, padahal kan di United yang bikin Mkhitaryan gak main Mourinho ya. Ya itulah maksudnya serunya sepak bola Mkhitaryan, Abraham. Kalau gua sih di antara itu sekali lagi pandangan gua sih menjagokan AS Roma nih spot terakhir UCL. Mungkin bisa, cuman ya kita balik lagi sendiri. Karena kayaknya AS Roma masih ada match-match yang cukup berat dengan tim papan atas. Saya lupa sih, cuman kayaknya masih ada. Sedangkan di peringkat 4 sekarang Juventus, lawan beratnya udah lewat Inter nih. Sehingga ya mungkin peluangnya paling besar tuh Juventus. Juventus ya, AS Roma punya match lawan Napoli, lawan Inter. Ya. Oh iya, berat, cukup berat. Yang mana mungkin bisa menjegal salah satu dari justru bisa tersebut. Itu ya. Yang mana menguntungkan AC Milan. Ya berarti AS Roma megang kunci juga Pak ke perebutan Scudetto selain tadi spot terakhir UCL ya. Sebenarnya. Betul. Oke, ya ternyata Serie A juga lumayan. Serie A sekarang ya lagi jadi hampir semacam IPL lah, cuman IPL versi mini lah. Karena ya untuk 7 besar sekarang masih cukup ketat ya. Dimana karena setelah sekian lama hanya ada Inter, Napoli, Milan dan Juve. Sekarang Roma mulai naik lagi, Fiorentina mulai naik, dan Atalanta pun yang sejak beberapa tahun kebelakangan ini spot UCL tuh Atalanta kan musim lalu keempat tuh. Makanya sekarang masih lumayan persaingan masih cukup ketat dengan sisa 7 dari pertandingan. Dari 1 sampai 7 tuh masih lumayan gitu. Maksudnya nggak kayak di IPL kan ada City, Liverpool udah nggak usah dilihat gitu. Iya. Sebenarnya memang kalau secara gap nih, ngomongin gap Serie A lebih ketat ya sebenarnya. Lagi lebih ketat. Karena kalau IPL tadi balik lagi yang Bung Arya bilang City sama Liverpool sebenarnya udah duaan aja mereka Pak. Oke. Kita terbang ke Spanyol. Iya, Spanyol nih gimana nih? La Liga. Kemarin Real Madrid menang 2-1 dengan kesempatan 3 penalti, gagal 1 dua-duanya oleh Karim Benzema. Satu yang gagal siapa? Gua nggak nonton. Benzema juga. Oh, Benzema juga. Hampir hat-trick. Hampir hat-trick tapi penalti 3-3-nya. Itu pertandingan ya, sambil nonton MU tuh. Iya. Nonton MU tuh. Balik ke Madrid pelanggaran. Balik lagi MU, pelanggaran lagi Madridnya. Itu nggak tahu match wasitnya kayaknya keki nggak tahu gimana, pelanggaran mulu kedua-duanya nih. Iya. Ke pihak Celta Vigo-nya banyak pelanggaran, ke Madridnya juga banyak pelanggaran. Memang agak keras sih sebenarnya untuk pertandingan kemarin. Di Real Madrid versus Celta Vigo. Ya. Nggak sedikit sih gua pengen mention banyak narasi ya, udah gua sebagai Madridista udah kebal sih. Real Madrid tuh dibantu wasit. Ya gimana ya? Kadang-kadang itu sih itu ya pandangan haters aja sih gitu. Karena gua juga sebagai haters Barcelona, gua menganggap Barcelona banyak dibantu wasit juga sebenarnya gitu. Kemarin banyak pelanggaran nggak penting dari terlalu banyak perit juga si wasitnya memang. Kayak maksudnya banyak yang kelihatan kayak misalnya udah kena bola ke sliding masih pelanggaran gitu. 50-50 pelanggaran gitu. Masih banyak yang gitunya juga. Maksudnya bisa dibilang ya cukup fair sebenarnya. Oke. Kalau pertandingan ya. Jadi emang
wasit tegas ke kedua belah pihak ya. Yes. Gue lupa itu Mendy apa Vinicius, ya lupa yang dilanggar, lupa yang terakhir. Pokoknya dia mau nendang bola apa namanya, mau nendang yang di tackle memang kakinya Mendy. Jadi dua penalti ini aman ya kalau secara pandangan sepak bola yang netral gitu. Ya. Okay. Justru yang menarik tuh nih sekarang Sevilla sama Barcelona. Ya memang menarik, sebenarnya cuma 1-0 sih Pak ya gitu, cuman tapi ya Sevilla. Iya. Dan kemarin ya sama yang tadi gue bilang, gue nggak nonton juga tuh Barcelona, Madrid nggak nonton, Barcelona nggak nonton. Gue tahu cuman Pedri ya ngegolin ya. Itu golnya mirip-mirip tuh, Pedri pernah ngegolin kayak gitu. Tapi memang apa ya, menarik dibahas Barcelona juga. Kalau gue pribadi terakhir cek Barcelona tuh peringkat berapa nih, papan tengah nih. Iya. Ya maksudnya segimana sekali lagi minggu lalu kita udah bahas sepak bola subjektif iya, tapi kadang kita harus objektif juga. Nah ini gue berusaha objektif terhadap Barcelona. Ya salut juga sih Safi sih gitu. Iya, berhasil membangun ulang lah. Iya. Jati diri Barcelona itu betul, kayak gimana. Betul. Itulah memang apa ya, dalam rebuild istilahnya mungkin ya, kalau di olahraga lain mungkin ini lebih apa namanya familiar istilah rebuild itu. Ya memang dibutuhkan orang yang tepat, rencana yang jelas, dan pemain yang tepat sih gitu. Iya. Pemimpinnya juga. Iya betul. Dari presiden sama ini udah enak tuh sebenarnya. Betul decision maker. Minggu lalu kita bahas Barcelona di direksi dan manajemen ya, gitu, bahwa mereka bisa merevolusi kondisi keuangan yang carut marut dari presiden sebelumnya, Josep Bartomeu. Sekarang ya kita lebih bahas soal teknisnya, lebih dekat ke lapangan lah, dari staf pelatih sampai pemain. Memang Pierre-Emerick Aubameyang datang dengan free transfer itu luar biasa banget sih. Maksudnya kemarin El Clasico juga gara-gara dia kan bobol 2 Pak, ngebobol 2 kan. Aubameyang, siapa yang nyangka anjir. Di Arsenal lagi jelek banget Aubameyang kan. Mati dia. Baru di demosi dari tadinya kan kapten kan. Iya. Tiba-tiba diputus kontraknya supaya bisa free transfer ke Barcelona, ternyata malah jadi talisman Pak. Iya. Talismannya Barcelona ya itulah gitu. Talismannya dia Pak, Traore. Tapi kayaknya, nah itu masalah Traore. Minggu lalu gue bilang di kanan Traore ya. Adama. Tapi sebenarnya juga perlu dicatat Ousmane Dembele. Iya. Lebih mengerikan. Lagi moncer lagi Dembele sebenarnya. Setelah badai cedera, masalah perpanjangan kontrak gitu kan. Indisipliner ya. Ternyata di kanan memang Dembele masih megang sih menurut gua sih, sama Aubameyang sama Ferran Torres sekali lagi. Itulah memang ya, ini buat Manchester United nih, tiru tuh Barcelona gitu. Ya enggak sih? Betul enggak sih gua bilang gitu? Tujuan dari atas sampai ke bawah tuh pas. Iya, semuanya harus jelas, chain of command gitu kan. Visionnya lah. Visi misinya balik lagi lah ke hal-hal standar. Itu kan standar fundamental lah ya. Mereka pasti lebih tahu lah sebenarnya. Ya itu makanya Barcelona, Sevilla cukup ini. Pokoknya kalau di La Liga itu, Liga Spanyol itu, peringkat 2 sampai peringkat 4 tuh poinnya sama semua. Wah, poinnya sama semua. Ini unik ya, masing-masing liga ya sebenarnya. Cuman ya Real Madrid memang nongkrong sendiri. Beda. Ada nongkrong sedikit lah. Iya, beda 13 poin. 13 poin semua. Tapi kecuali kalau misal Barcelona menang next match karena dia mengantongi 1 pertandingan di antara yang lain. Oke. Dia langsung beda 9. Beda 9. Oke. 12 dong Pak kalau gitu ya? Pak. Ya. 12. Beda 12. Kalau misalnya beda 12 ya. Iya. 12 poin dari peringkat 2 sampai 4 yang mana Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla. Ya. Ya memang apa ya maksudnya? Gua belum bisa dibilang tenang sih sebenarnya ini walaupun posisi Madrid kayak gini. Betul. Ancelotti aja bahkan kemarin sempat diinterview gitu, ditanya mengenai ini kan juara udah pasti kan gitu, dengan perbedaan poin tadi 12 secara virtual atau 9 gitu ya.
Ancelotti bilang, gua tuh pernah ngalamin unggul 3-0 di final Liga Champions kalah Pak. Jadi Ancelotti sendiri pun masih was-was tampaknya. Betul. Jangan diungkit lah itu. Oh benar. Itu pedih itu bahasa itu. Benar. Ini benar. Benar. Bung Elmi. Tapi ya itu. Itu sepak bola Pak. Sepak bola tuh 2006 ya. 2005. 2005. Ya sepak bola itu balik lagi. Nggak ada yang tahu lah. Iya. Pelik ya. Bisa dibilang pelik. Iya. Karena setiap tim punya kans yang sama sebetulnya. Iya. Walaupun ketinggalan 12 poin, 9 poin, 5-0, 6-0. Ya kita nggak ada yang tahu gimana nanti jalannya. Bola itu bundar. Bola itu bundar. Ini maraton. Iya. Benar. Makanya jadi ya semua masih bisa terjadi lah. Iya. Entah tiba-tiba Madrid tersungkur dan kesusahan buat meraih poin Nah, penuh. iya, makanya itu. Gitu kan. Was-was. Iya, Was-was. gua bilang belum Iya. belum tenang tuh itu Pak gitu karena kita harus mempertimbangkan satu Barcelona sekarang lagi ride the momentum banget kan Iya. sebenarnya kan gitu. Dan Real Madrid masih ada menyisakan satu pertandingan melawan Sevilla. Sevilla, oke. Masih Itu ada salah Sevilla satu. sama Atletico Oke, tuh kan. di Mei tanggal 9. Jadi kans untuk Real Madrid bertahan di nomor 1 sebenarnya masih agak berat. Ya bisa jadi nanti tipis-tipis Pak di akhirnya gitu. Bisa tipis-tipis. Ya kalau tadi ngungkit lagi sedikit soal 3-0. itu AC Milan Liverpool di final Liga Champions. Jangan lupa Pak, Liverpool juga pernah memimpin jauh. Lalu Steven Gerrard terpleset. Ya. Itu kita nggak tahu lah kan. Iya. Gitu. Ya makanya jadi Real Madrid juga memang Harus waspada. ya harus waspada, istilahnya belum pantas ngangkat kaki dari gas, Iya. dari pedal gas Iya, gitu betul. kan, masih harus terus tancap. Karena ya tadi Barcelona lagi top level, lagi momentumnya lagi dapet banget gitu, ya harus waspada. Kemarin lawan Celta Vigo kan juga sebenarnya ada warning ya Ada gitu, warning. karena Sangat warning. ya itu tuh Real Madrid tuh musim ini teh gimana ya, Diacak-acak ya gue aspas bro. ex Liverpool itu ya gue Iya. aspas ya. Barca juga. Oh iya benar. Anjir benar pernah ke Barca. Iya. Ya itu maksudnya kita lihat menang karena 2 penalti. Iya. Itu harus jadi catatan sendiri tuh buat Ancelotti. Iya. Dengan notes 3 penalti, Iya. 1 gagal. Harus jadi bahan perbaikan lah Iya. untuk permainan terbukanya, Iya. untuk pembuatan peluangnya harus Iya. diperhatikan juga tuh Pak Ancelotti itu. Ya memang kembali lagi minggu lalu udah kita bahas Real Madrid musim ini Benzema centric. Iya. Itu memang jadi 2 mata koin ya. Iya. Satu sering memang jadi kunci gitu, Benzema musim ini 35 pertandingan 34 gol gitu kan, itu kurang apa gitu kan. Tapi ya kemarin Benzema nggak main El Clasico, langsung itu kayak kehilangan kehilangan identitas Pak. Ini kan bahaya. Nggak ada leadernya. Iya, nggak, maksudnya bahaya Pak. Ini kan 11 pemain. Karena nggak ada satu pemain langsung hancur begini, memang ini ada PR betul yang Bung Elmi bilang gitu. Ini PR buat Ancelotti, baik untuk musim ini maupun jangka panjangnya musim depan ya, ke pembelian pemain gitu. Betul. Ya. Yang mana Hazard cedera lagi out of season. Ya udah sih, itu memang harus diakui ya, mungkin Kegagalan Hazard. bukan mungkin, Eden Hazard memang flop kalau menurut gua sih. Flop sih udah. Maksudnya, tapi dari awal juga gue agak gimana ya, ini udah 30 tahun dibeli kan, pas 30 tahun 29 ya, iya tapi kan udah ya bukan top of the top seorang winger. ya gitu kan, untuk posisi winger umur segitu agak-agak suspicious lah. Dan ternyata bener cedera dari awal datang, tidak pernah mencapai match fitness gitu kan. Iya. Kegendutan lah waktu pertama datang kan. Ya. Ya mungkin itu juga masalahnya gitu. Ya kita udahlah, kalau gue sih udah nggak berharap dari Hazard. Kelihatan banget Ancelotti juga udah nggak ada percayanya sih ke Hazard. Maksudnya lebih kalau pergantian mungkin masukin siapa dulu, misal Rodrigo dulu, Camavinga, Hazard. Kemarin tuh yang kalau masuk tuh kan saya back kanannya tuh Vasquez. Carvajal. Iya. Di babak 2 mungkin nyimpan juga buat nanti di UCL lawan Chelsea. Ya, makanya kita langsung sambung aja ke Ya, benar. preview Liga UCL. Champions. Oke. Ya tanpa kita sadari ya, tapi memang udah April juga ya. UCL udah memasuki babak
perempat final, quarter final, 8 besar. Quarter. Ya, 8 besar. Ini menarik, tapi ya menarik apa salah satunya kemarin Villarreal lolos ya dari Juventus ya. Benfica juga bisa lolos Benfica gitu. lolos. Tapi Benfica langsung ketemu Liverpool, jadi mungkin itu mah nggak usah dibahas ya. Itu mah udah ya Liverpool mau lapis 2 juga kayaknya aman sih Pak, semifinal satu kaki itu Pak istilahnya pas pas dikocok pas drawing dapat Benfica itu satu kaki Pak udah di semifinal Liverpool. Kecil kalau misalnya lawannya Atletico ya udah bisa gitu. Ya, Tapi Manchester Villarreal oke. Ya sekali lagi Atletico Manchester juga menurut gua ya gimana ya? Ya Atletico emang nggak se-Benfica ya nggak se-Benfica Iya, itu ya cuman masih di bawah Manchester. jauh lah Di atas gitu. kertas masih jauh lah itu. Maksudnya Simone udah nggak sama kayak dulu tuh gitu kayak Secara materi pemain juga udah kurang kan. udah nggak sebagus 2 tahun 3 tahun kemarin lah. Iya, Atletico iya, Madrid iya, sekarang iya. tuh. Walaupun ada Suarez di situ ya. Iya. Cuman masih Suarez sudah umurnya udah Udah uzur. lah ya, sebenarnya udah uzur lah. Kita lihat dibandingkan sama skuad Manchester City yang Superior banget lah. superior dan pemain-pemainnya masih usia-usia matang tuh. Banyak tuh. Istilahnya kalau Atletico sama City, kenapa dibilang gitu? Istilahnya kalau Atletico versus City ini dibikin base 11 11-11-nya bisa dari Manchester. Ya kecuali Jan Oblak lah. Kalau gua pribadi masih merasa Jan Oblak better dari Ederson, tapi tetap aja sebagus-bagusnya kiper dibombardir 90 menit mah bobol juga Pak. Capek juga bos. Iya, itu tadi Liverpool, Benfica, terus udah gitu Manchester sama Atletico Madrid. Selanjutnya berarti ada Villarreal tuh lawan apa ya tadi ya? Lawan Bayern Munich. Bayern Munchen. Ya tapi ya sama lah menurut gua kansnya jauh lah ya dengan Nagelsmann oke banget sih gitu. Latihan aja. Ya itu mah mereka Friendly match. Kalau gua gitu ya, kalau gua pandangan gua Munchen, City, Liverpool udah besar banget sih kansnya buat lolos ke semifinal. Yang menarik itu justru ini nih, Chelsea Real Madrid. Chelsea Real Madrid. Kemarin mungkin teman-teman juga tahu musim lalu kan Chelsea sama Real Madrid ketemu di semifinal. Dan Chelsea lolos ya ke final, keluar jadi juara. Ya ini memang menurut gue sih dari 4 pertandingan ini, 4 jadwal ini Real Madrid sama Chelsea yang paling seru sih gitu. Karena kalau gue ya sekali lagi sebagai Madridista ini agak power Pak. Bahasa Sundanya power pisan ini. Terakhir menang Real Madrid lawan Chelsea soalnya 2013. Udah lama banget itu ini. Berapa tahun? 7 tahun. Dengan komposisi skuad yang mana Real Madrid hampir sama dengan musim lalu. Iya, Chelsea enggak banyak perubahan. Hal yang luar biasa juga di musim lalu. Iya. Ya, tapi makanya ini patut dipantau banget nih Chelsea Real Madrid 2 leg benar-benar ya kalau misalnya bisa melalui Chelsea mungkin Real Madrid bakal punya momentum nih setelah kemarin Paris ngalahin Paris ya gitu. Karena ya ujian paling beratnya itu, tapi nanti di semifinal juga lawan-lawannya anjir itu mengerikan juga. Ya coba kita simak lah ini Chelsea sama Real Madrid. Dengan Chelsea yang baru kalah 1-4 dan Real Madrid yang menang dengan keputusasaan. Iya. Bagaimana ini patut dicermati lebih lanjut sebenarnya memang betul kata Bung Razan ya. Karena ya satu terseok-seok, satu juga ya ngagokin juga gitu. Iya, nggak top perform lah dua-duanya gitu. Maksudnya siapa nih yang bisa meraih lebih gitu. Gimana Bung Elmi tuh? Kalau saya masih sedikit ragu sih sama Chelsea ya. Oke. Ya karena itu tadi balik lagi lah ke masalah manajerial itu, non teknis itu. Karena ya itu apalagi setelah kalah 1-4 kemarin tuh moral pemain tuh hancur tuh pasti. Secara moral ya. Hancur. Itu udah pasti hancur lah, tapi ya yang kita tahu Chelsea punya mental juara, mungkin siapa tahu mereka bisa bangkit di saat yang tepat. Ya, di saat yang tepat di big match, pertandingan penting nih. Turnamen yang udah perempat final ya kita lihat lah ini menarik dengan Real Madrid sendiri
Ya mungkin kemarin kesusahan karena penalti itu emang golin penalti itu mungkin sedikit ngangkat gas dari sedikit ngangkat kaki dari gas ya untuk pertandingan ini untuk nyimpen tenaga. Ya, nyimpen tenaga Ya, buat betul. ngelawan Chelsea. Jadi Betul, ya betul. ini menarik lah, ini menarik sekali ini Ya. untuk disaksikan ini. Modric ditarik keluar, kemarin juga langsung tarik keluar, terus masukin Valverde. Ya. Ya tapi kalau gue justru itu, kalau gue menilainya bener ini masih 50-50 banget. Ya. Kita nggak akan tahu sampai nanti ya first leg seperti apa. Karena di liga seperti ya lagi jelek di liga tim kayak Chelsea ataupun Real Madrid ya. Di UCL beda urusan Pak. Iya. Itu kayak ada ini dua tim ini. Walaupun walaupun Chelsea tidak sehistorik Madrid ya kalau secara ini. Tapi dalam let's say sejak awal 2000 lah, sejak Abramovich masuk gitu, Chelsea di Liga Champion emang oke banget. Konsisten lah. Iya kan Konsisten. gitu, mentalnya punya gitu. Kayak mereka riset jadi kayak udah DNA mereka. Rabu malam, Kamis malam tuh Udah fire udah gitu. tadi ngedengar apa Song theme. ya song theme-nya UCL tuh kayak ada switch yang plug gitu kan. Iya. Oke. Iya kan gitu. Kalau gua sih jadi masih ya tetap pasti berharap Madrid gitu walaupun juga tidak dipungkiri gitu tadi Kansnya Chelsea. Chelsea pun besar. Kansnya Chelsea sebenarnya. besar. Iya. Karena kalau apa ya ngelihat Chelsea, gua nonton banget ini Carabao Cup kemarin Chelsea lawan Liverpool. Walaupun Chelsea kalah ya. Tapi menurut gue bisa nahan Liverpool sampai penalti itu juga nggak bisa dipungkiri gitu. Iya. Sebuah prestasi gitu ya. Ya dasar aja ya namanya penaltian ya. Itu kan kayak toss coin sebenarnya kan. Jadi ya itu mah memang nunggu ada yang melakukan kesalahan. Tapi secara overall permainan Chelsea memang ya kecuali kemarin lawan Brentford gitu ya. Chelsea Kesetangan memang itu mah nggak tahu kenapa deh. Iya itu mah Chelsea sih gue dari lini belakang sampai depan memang Chelsea ya oke lah. Walaupun Timo Werner gitu, Lukaku gitu bisa aja nemu gol tuh dari sektor lain, orang lain gitu kan, dari pemain lain gitu. Kayak Havertz lah. Kayak Havertz sekarang kan semenjak Tuchel memang lebih banyak jadi false nine tuh. Iya. Itu salah satu yang bikin Lukaku agak gerah juga kemarin kan gitu. Kenapa gua pikir gua dibeli untuk jadi ujung tombak Iya. untuk diandalkan, ternyata Havertz lagi tapi ya Pembantu bola. ya memang mungkin yang dibutuhkan oleh Tuchel saat ini Havertz dan yang lagi perform. Nggak tahu sih Havertz seperform musim lalu nggak gitu ya, sebenarnya gua nggak terlalu mantau juga. Cuman ya di antara Lukaku, Havertz, Werner, gue juga kalau jadi Tuchel sih ya Havertz sih gitu. Masih lebih apa ya, kans untuk menciptakan something out of nothing-nya lebih besar gitu. Kalau Lukaku kan butuh supply gitu kan. Werner inkonsisten, maksudnya Werner inkonsisten, udah peluang emas aja kadang blee gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau gue sih Havertz gitu. Belum lagi kita bahas lini tengahnya Chelsea gitu. Kante, Jorginho kan itu dua-duanya iyalah kelas dunia. Belum Mateo Kovacic gitu kan, ex Real Madrid. Memang nanti di sini perang midfielder sebenarnya. Iya, benar, setuju. Kroos, Modric, Casemiro lawan Jorginho, Kante dan Kovacic. Itu dia. Ya memang benar, lini tengah jadi apa ya? Jadi faktor penentu ya sebenarnya. Di lini belakang juga, tapi sebenarnya bisa jadi ini gini, lini belakang kalau menurut gua sekarang Chelsea lebih bagus Pak gitu. Rudiger konsisten, Thiago Silva. Mantan kapten gue. Thiago Silva gila banget sih gitu. Rudiger, Silva, Azpilicueta gitu. Itu Azpilicueta bisa jadi back, bisa jadi back sayap. Itu memang maksudnya masih lebih unggul. Cuman juga bisa dilihat kemarin Militao sama Alaba cukup sukses ya sebenarnya meredam. Ya kecuali kecolongan di babak pertama waktu lawan Paris di babak 16 besar kemarin ya Militao sama Alaba sukses lah. Itu ngebendung Messi, Mbappe dan Neymar gitu kan sebenarnya. Jadi lini belakang juga perlu diperhatikan. Ya, masing-masing punya pemain yang berpengalaman lah. Di Chelsea Thiago Silva, di Madrid ada Alaba. Betul. Dua pemain yang udah pernah mengalami ya sering
selalu ada di Liga Champion lah itu. Iya, dua pemain itu. Iya benar. Ya, jadi kalau menurut gue ya, kalau gue bisa summary gitu, ini Chelsea, Real Madrid selain tadi posisinya masih 50-50 karena ya dari setiap lini, ya performance, mental, dan setiap lini juga punya plus minusnya masing-masing. Ini tuh pertandingan soal siapa yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Kalau menurut gue itu. Yeah. Siapa yang bisa mencetak gol dari peluang pertama gitu kan, menit-menit awal itu sih yang akan mempengaruhi pace di dua leg ini gitu. Betul sekali. Apalagi di lini depan Real Madrid sendiri, misalnya Marco Asensio angin-anginan. Ya, Asensio sih angin. Ya memang itu ya, kita udah bahas minggu lalu ya, dari lini depan Real Madrid paling inkonsisten di sebelah kanan. Betul. Karena Asensio sejak cedera sudah tidak seperti dulu. Gareth Bale juga sudah tidak bisa diharapkan. Rodrigo kayaknya Rodrigo nggak di situ gitu posisinya betul. Gitu. Seperti yang kagok. Iya kayak Rodrigo tuh walaupun memang Rodrigo kaki kanan tapi kayaknya Rodrigo tuh seposisi sama Vinicius justru. Kalau menurut gua ya, kalau menurut pendapat gua gitu. Cuman ya kan nggak mungkin ya, ini Vinicius juga musim ini lagi bagus-bagusnya setelah Benzema, ya pasti Vinicius lah Real Madrid kan. Faktor X-nya Real Madrid ya Vinicius. Ya gitulah kalau pandangan gue sih dari Chelsea Real Madrid. Ini seru banget. Seru pasti. Hari Kamis ya justru ya. Chelsea Real Madrid tuh. Ya Rabu mah nggak usah ditonton lah berarti. Rabu mah udahlah. Tapi kan sambil sahur Pak sebenarnya Pak. Ya sebenarnya pasti ketonton. Pasti ketonton. Walaupun misalnya 45 menit terakhir, oke lah. Iya. Mungkin let's see lah kita ketemu lagi di sana. Iya betul. Ya, Champions League. kalau kalian punya prediksi, tulis aja di komen-komen di bawah. Ya benar-benar teman-teman kalau misalnya ada prediksi atau pandangan-pandangan silahkan bisa komen di bawah ya. Ya gua sendiri sih terakhir masih berharap ada kejutan ya. Dalam artian betul. Entah itu Villarreal, entah itu Atletico, entah itu Benfica gitu. Karena gini sedikit nih terakhir nih. Manchester sering banget kepleset Pak di UCL. Ya kan kalau bisa dibilang gua bisa bilang Liverpool kan juara lah 2 tahun yang lalu ya. Tapi pas musim lalu masuk final juga gitu. Ya tapi Manchester tuh berlawanan sama Chelsea justru. Di UCL. Ya kalau Chelsea tadi gua bilang ada switch khusus tuh di UCL. Switch-nya off gitu, bisa jadi switch-nya off. Kan si Om Botak belum juara lagi tuh. Sejak juara terakhir sama kan Barcelona versus United. Ya kan? Itu terakhir Om Botak juara, di Munchen enggak juara, di Manchester enggak juara gitu. Ya nanti kita lihatlah, semoga juga ada 1-2 kejutan jadi semifinalnya agak rame. Betul. Siapa tahu kan Real Madrid finalnya. Bodor sih itu sih. Bodor. Ya mungkin kalau dari gue sih segitu cukup, sih. Dari kami. Kita jumpa lagi di hari Kamis. Ya, kita lihat hasil pertandingan UCL ya, dan mungkin di hari Kamis nanti ada pembahasan khusus lah ya. Ya, kita pembahasan menarik lah. Ya, nanti tunggu aja, pantau terus Syutoda Podcast. Sekian dari gua, Razan out. Cool. Bye. Bye semuanya. Thank you.